Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dian Juwita Sari, NIM 220140056. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan guru dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran. Memahami definisi perencanaan pembelajaran dapat dikaji dari kata-kata yang membangunnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perencanaan adalah proses, cara, perbuatan perencanaan atau merancang. Sementara pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Jadi, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah dengan mempersiapkan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran memainkan peranan penting dalam pelaksanaan pembelajaran yang meliputi rumusan tentang apa yang akan diajarkan pada anak didik, bagaimana cara mengajarkannya, dan seberapa baik anak dapat menyerap semua bahan ajar ketika anak didik telah menyelesaikan proses pembelajaran. Perencanaan tersebut sangat penting bagi guru karena kalau tidak ada perencanaan yang baik, tidak hanya anak didik akan terkontrol dan bisa salah arah dalam proses belajar yang dikembangkan kepada anak didik. Berkaitan dengan fungsi perencanaan pembelajaran, mungkin dapat Omer Hamalik bisa dijadikan sebagai acuan, yakni membantu guru menjelaskan pemikiran tentang sumbangan pengajaran terhadap pencapaian tujuan pendidik. Yang kedua, memberi guru pemahaman yang lebih luas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar dengan adanya organisasi kurikulum yang baik, metode yang tepat, dan hemat waktu. Yang keempat, anak didik akan menghormati guru yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan-harapan mereka. Memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk memajukan pribadinya dan perkembangan profesionalnya. Yang kelima, membantu guru memiliki perasaan percaya diri pada diri sendiri dan jaminan atas diri sendiri sebagai acuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar di kelas agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Adapun manfaat perencanaan pengajar. Perencanaan pengajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar anak didik. Perencanaan pengajaran juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Terdapat juga beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja. Yang kelima, unsur bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Adapun peranan guru sebagai perencana. Peranan guru sebagai perencana dalam pembelajaran terpadu adalah guru merencanakan suatu kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bersama anak didik. Bentuk-bentuk perencanaan dalam proses pembelajaran, salah satunya ada perencanaan tahunan. Perencanaan tahunan sudah ditetapkan dan disusun kemampuan, keterampilan, dan pembiasaan yang diharapkan dicapai oleh anak didik dalam 1 tahun. Perencanaan dibuat bersama antara guru-guru dan kepala sekolah. Adapun perencanaan semester.
Perencanaan semester merupakan program pembelajaran yang berisi jaringan tema, bidang pengembangan, kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator yang ditata secara urut, serta sistematis alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap jaringan tema dan sebarannya ke dalam semester 1 dan semester 2. Adapun perencanaan mingguan atau SKM. Perencanaan mingguan disusun dalam bentuk satuan kegiatan mingguan atau SKM. SKM merupakan penjabaran dari perencanaan semester yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang telah direncanakan dalam satuan mingguan sesuai dengan keluasan pembahasan tema dan subtema. Perencanaan harian. Perencanaan harian disusun dalam bentuk satuan kegiatan atau perencanaan harian atau SKH. Perencanaan harian disusun penjabaran dari kegiatan mingguan. SKH memuat kegiatan-kegiatan pembelajaran baik yang dilaksanakan secara individual, kelompok maupun klasikal dalam satu hari. SKH terdiri atas kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, makan, dan kegiatan terakhir. Kegiatan awal merupakan kegiatan untuk pemanasan dan dilaksanakan secara klasikal. Kegiatan akhir merupakan penenang yang dilaksanakan secara klasik. Kegiatan akhir yang dapat diberikan misalnya membacakan cerita dari buku, mendramatisasikan suatu cerita, mendiskusikan tentang kegiatan satu hari, atau menginformasikan kegiatan untuk esok harinya. Adapun peran guru sebagai pelaksana. Setelah rencana pembelajaran selesai disusun, maka tugas guru selanjutnya adalah melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif, sebaiknya guru memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Kembangkan rencana yang telah kita susun dan perhatikan kejadian atau peristiwa spontan yang ditunjukkan oleh anak terhadap materi yang dipelajari pada hari itu. Melaksanakan penilaian terhadap minat dan pemahaman anak mengenai tema tersebut dengan menggunakan pengamatan, wawancara, diskusi, kelompok maupun contoh hasil kerja anak. Bantu anak untuk memahami tentang isi dan proses kegiatan pembelajaran. Lakukan percakapan dengan anak tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema sehingga dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman anak tentang tema yang dipelajari pada hari itu. Bantu dan doronglah anak untuk memuaskan rasa ingin tahunya tentang hal-hal yang ingin diketahuinya melalui kegiatan eksplorasi terhadap lingkungan sekitarnya. Adakan kerjasama dengan orang tua atau keluarga secara timbal balik mengenai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Informasikan tema kepada pihak orang tua atau keluarga sehingga orang tua ikut serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Adapun peranan guru sebagai evaluator. Peranan guru TK sebagai evaluator adalah melakukan penilaian terhadap proses kegiatan. Penilaian dilakukan secara observasi dan pengamatan terhadap cara belajar anak baik individual atau kelompok. Tujuan penilaian ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang dicapai oleh anak. Evaluasi harus mampu memberdayakan guru, anak, dan orang tua. Setelah mempelajari dan memahami penjelasan mengenai peranan guru, tampaklah bahwa tugas dan tanggung jawab seorang guru tidaklah mudah dan tidaklah mudah dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.